Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang rahmat Allah, bersyukurlah kita pada malam hari ini yang telah berkumpul untuk tafaqquh fiddin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon terbukanya hati kita untuk menerima Islam dengan segala aturannya sebelum Allah letakkan tutupan pada hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita sudah sampai pelajaran tapi kita masih tidak mau mengamalkan. Ini yang bahaya. Kalau belum tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, ini yang jadi pertanggungjawaban. Karena semasa kita tidak tahu, Allah sudah ampuni dengan sendirinya. Tapi kalau kita sudah tahu, lalu kita mengabaikan dan sengaja tidak mau mengamalkan, nah maka disitulah Allah ancam. Kami letakkan tutupan pada pendengaran, penglihatan dan hati. Pada malam kemarin itu saya bilang hati itu bisa ditutup, bisa dibuka. Kalau Allah sudah meletakkan tutupan, jangan harap petunjuk bisa masuk. Karena ayat ini dengan tegas Allah berfirman dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa a'rada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan? Berarti ini katanya sudah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Rabb, yaitu Al-Quran, Sunnah sudah sampai dengan tegas.
tidak ada samar, tidak ada subhat, telah dihilangkan kejahilan, sudah nyata, tapi masih saja lalu dia berpaling daripadanya. Fa'ahok itu berpaling dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Allah selalu mempergunakan tangan, padahal bukan hanya tangan. Melupakan apa yang dikerjakan oleh kita. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Selama-lamanya apabila kita tidak kembali kepada Allah. Tapi apabila kita bertobat kepada Allah, banyak mohon ampun, selama ini saya sudah lalai ya Allah, nanti Allah buka lagi hati kita. Tapi kalau kita tidak mau, bahkan kita tidak pernah mohon ampun kepada Allah dan tidak pernah menyesal apa yang sudah kita perbuat, maka siap-siap petunjuk Allah tutup, pendengaran Allah tutup, penglihatan Allah tutup. Tidak bisa lagi mendapat petunjuk itu selama-lamanya. Nah, oleh karenanya kita pada kesempatan ini banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah, menyesallah atas semua perbuatan yang pernah kita lakukan dari kedua tangan kita itu, sehingga kita harapkan Allah buka lagi hati kita untuk menerima petunjuk Allah. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang salat Jumat. Iya. Kalau kita sudah bicara masalah salat Jumat, tentu kita ingat hari Jumat. Apa sih keutamaan hari Jumat? Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling utama adalah hari Jumat di antara semua hari yang ada. Pada hari itu Adam diciptakan dan dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga dan diterima taubatnya dan diwafatkan pada hari Jumat. Pada hari ini terjadi kiamat. Pada hari ini tidak satu pun binatang yang ada di muka bumi kecuali mereka terdiam sampai terbit matahari karena takut datangnya kiamat, kecuali para manusia. Pada hari itu pula terdapat satu waktu yang apabila seorang mukmin sholat lalu berdoa kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan doanya. Jadi pada hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat diharapkan mustajab doanya, dikabulkan. Ulama berbeda pendapat tentunya mengenai kapan waktunya, tapi yang paling rajih dari sekian banyak pendapat adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib. Ba'da asar sampai menjelang maghrib itu waktu hari Jumat yang paling makbul. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku menyerupai sebuah cermin putih yang ada pada titiknya hitam. Aku berkata, wahai Jibril, apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah hari Jumat
Allah telah menjadikan sebagai hari raya untukmu dan umatmu. Jadi kita punya hari raya per mingguan, seminggu sekali, sepekan sekali, yaitu pada hari Jumat. Itu hari raya kita, ya. Amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada hari Jumat, dan amalan-amalan apa saja yang terlarang dilakukan pada hari Jumat? Pertama, yang dimakruhkan, yang dibenci, yang tidak disukai pada hari Jumat, yaitu puasa. Tidak boleh mengkhususkan hari Jumat saja kita berpuasa sunnah, kecuali puasa-puasa yang ada yang mengiringinya, atau puasa-puasa wajib, seperti puasa Daud yang mau tidak mau nanti suatu hari jatuh pada hari Jumat saja, atau hari-hari seperti hari Arafah bisa saja jatuh pada hari Jumat, ya. Hari apa lagi yang bisa jatuh Jumat? Qada Ramadan bisa saja hari Jumat, tidak apa-apa, karena itu bukan saum sunnah tapi saum fardu. Nazar mungkin bisa, tidak ada kaitan. Tapi mengkhususkan hari Jumat untuk puasa sunnah yang tidak diiringi sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ini tidak disukai. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengkhususkan sholat pada malam Jumat dan puasa pada hari Jumat, kecuali apabila bertepatan dengan hari di mana seorang terbiasa melakukannya. Jadi mengkhususkan malam Jumat untuk sholat itu tidak boleh. Kan ada sebagian orang malam Jumat dianggap istimewa, dia sholat banyak pada hari Jumat. Pada malam Jumat itu kayaknya malam Jumat tuh dilebihkan. Gak ada sunnahnya, bahkan dilarang. Rasulullah SAW bersabda, jangan mengkhususkan malam Jumat untuk sholat, dan jangan mengkhususkan saum pada hari Jumat, kecuali yang biasa melakukannya. Kalau yang biasa melakukannya, ya seperti tadi yang sudah dijelaskan, bisa saja saum Daud, ya. Yang kedua, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat, banyaklah bersalawat. Banyak, tidak dihitung, ya. Kalau dikatakan banyak, tidak dihitung. Ini sholawat mutlak namanya. Dari Aus bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, sangkakala pertama dan kedua ditiup pada hari Jumat, pada hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku, karena bacaan salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin bacaan salawat kami diperlihatkan kepada Anda, padahal Anda sudah wafat? Lalu beliau SAW menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan anak ini untuk memakan jasad para nabi. Jadi keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini yang paling masyhur tentang ini.
ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tampakkan kepada Rasulullah SAW. Bagi Allah itu mudah, ya. Apapun yang terbersit dalam benak kita nggak usah kita pikirkan, nanti malah bertanya macam-macam. Tapi sahabat sudah bertanya, bagaimana ya Rasulullah mungkin sampai salawat kami kepada Anda sudah meninggal. Lalu dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Dan ini haknya Allah untuk menyampaikan salawat kita semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari Jumat itu dianjurkan, bahkan sunnah, untuk membaca surat Al-Kahfi, ya, malam Jumat dan hari Jumat. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih dalam Shahihul Jami' nomor 6471. Jadi malam Jumat dan hari Jumat, ya, ada dua keutamaan di sini. Rasulullah SAW bersabda, akan disinari cahaya dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dan juga disinari antara dia dan Ka'bah. Wallahu a'lam. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada Ka'bah di atas langit yang sejajar dengan Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Nanti saya sampaikan keterangan-keterangan tersebut. Lalu yang keempat, memperbanyak doa setelah sholat asar sampai terbenam matahari tadi. Karena Jabir radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Jumat terdapat 12 saat, 12 waktu. Ada satu saat di mana seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Maka carilah waktu itu pada saat terakhir setelah asar. Abu Daud dan Nasai menyampaikan hadis ini dan tambahan dari At-Tirmizi dari riwayat yang sama dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah waktu yang diharap-harapkan pada hari Jumat itu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, berarti hingga maghrib. Dari asar sampai maghrib. Ayo, mulai besok Jumat ini dipakai yuk. Selama ini udah dipakai belum waktunya? Nah, coba ini dikhususkan. Setelah asar, berarti setelah sholat asar sampai maghrib. Itu waktu yang terbaik didukung dari dalil. Dan hadis ini disahihkan oleh Albani. Jadi kita jangan abaikan ini. Mulai Jumat ini kita coba praktek ya. Begitu selesai sholat asar,
kita sudah mulai berdoa kepada Allah, ya, sampai menjelang maghrib. Karena kita nggak bisa tentukan jamnya. Rasulullah SAW hanya bersabda setelah asar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu maghrib. Sampai maghrib. Jadi kalau sudah masuk maghrib ya sudah selesai. Ya, bersama-sama kita coba doa apa nih kira-kira yang ingin sekali kita dikabul oleh Allah. Ya, tapi setelah besok nanti Jumat udah dipakai ya nggak dikabul Ustaz gitu ya. Katanya ini. Padahal kan kita sudah tahu doa itu tidak mesti langsung dikabul. Boleh jadi Allah ganti yang lain. Boleh jadi Allah simpan untuk di akhirat kelak. Boleh jadi Allah hilangkan bahaya dari kita. Dan boleh jadi ditunda, waktunya belum tepat. Semuanya pasti. Yang lebih pasti lagi ad-du'a wal ibadah. Itu yang paling pasti. Doa itu ibadah. Jadi kalau kita berdoa itu, ya kita sedang beribadah kepada Allah. Kalau kita sedang beribadah kepada Allah berarti mengharap pahala, ganjaran dari Allah. Nggak dapat apa-apa, pasti dapat pahala. Bagaimana mau nggak dapat apa-apa? Cuma mungkin kita maunya, termasuk saya dong. Maunya kita itu kan begitu berdoa, kita menuntut janji Rasulullah SAW. Mana ini kok? Maka nanti kalau tidak dijelaskan seperti ini, timbul keraguan kepada hadis Rasulullah SAW. Padahal beliau tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah, pasti. Oleh karena itu Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam Syarah Tazib At-Tahawiyah, ditanggapi oleh Allah. Tahu nggak kata ditanggapi? Saya nih umpama nih ngomong sama Ustadz Bunyamin, Ustadz, saya ini ada keperluan nih. Sesuatu lah katakan. Baik Pak, saya tanggapi dulu. Kalau sudah ditanggapi udah enak, kan gitu kan? Nah, tentang mau disegerakan, mau ditunda, mau diganti, mau disimpan, itu urusannya nanti. Yang penting sudah ditanggapi. Itulah makna daripada ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kata para ulama itu pasti. Pasti. Cuma pastinya dengan rincian seperti tadi. Kalau enggak, kecewa. Pasti kecewa. Ya Allah, saya udah minta terus ini. Kok enggak kunjung tiba ya? Apa yang saya minta ini? Kok lama sekali ya? Kayaknya diulur nggak sampai-sampai gitu. Tapi yakinlah suatu hari Allah akan buka. Kalaupun tidak, boleh jadi kebaikan-kebaikan lain yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau berhenti berdoa, ini yang bahaya. Sombong. Berhenti berdoa gara-gara kecewa dalam berdoa, masuk neraka. Ancamannya berat ya. Sombong kan? Sombong arahnya mana? Ya kan? Kibar itu sombong. Coba lihat surat 40 ayat 50. Sekalian dibaca. Termasuk footnote-nya.
baca. Surat 40 ayat 60, maaf. Kalau 50 sia-sia doa orang kafir. Ayat 60, ayat 60. Salah nyebut. Silakan. Surat Al-Mu'min. Surat ke-40. Hah? Iya, Al-Ghafir itu sebenarnya itu namanya Al-Mu'min. Bingung ya? Hah? Iya, namanya Al-Mu'min. Surat yang ke-40 biasa disebut Al-Ghafir. Ya? Bingung ya? Coba lihat. Qurannya memang terketiknya apa? Al-Mu'min kan? Kok pada bingung? Memang disebutnya Al-Ghafir, betul. Ya, Al-Mu'min itu disebut juga surat Al-Ghafir, betul. Karena dimulai dengan kata Ghafir. Ayat satunya kan ada kata Ghafir, ya. Baik, baca dulu, nanti saya jelaskan kenapa itu namanya jadi Ghafir. Lihat. Ayat 6. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepada kita yang menangkan bagimu. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah diri dari rumah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Iya. Footnote-nya? Yang dimaksud dengan menyembahku di sini ialah berdoa kepadaku. Iya. Yang dimaksud menyembah di situ adalah berdoa kepada Allah. Kenapa nama ini disebut Al-Ghafir? Karena pada ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung, "Ghafiriz dzambi wa qabil taubi sadidil iqab." Kan ada kata ghafir enggak? Makanya nama suratnya selalu disebut para ulama itu Ghafir, surat Ghafir ya. Iya. Apa-apa sama aja. Kemudian hukum salat Jumat. Hukum salat Jumat adalah fardhu ain bagi setiap laki-laki muslim berakal dan balik dewasa. Ya, laki-laki muslim berakal dewasa mukim. Nah, satu lagi tuh. Berapa tuh syaratnya? Fardhu ain, fardhu individu, wajib individu. Ya. Bagi siapa? Laki-laki muslim berakal dewasa dan mukim. Karena safar tidak wajib Jumat. Ya. Jadi wajib itu bagi yang terkena 5. Nanti siapa-siapa yang tidak terkena kewajiban baru nanti ada penjelasannya. Hal ini berdasarkan keumuman dalil dari surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Untuk siapa? Orang-orang beriman. Kenapa para ulama nggak mengatakan orang yang beriman, mukmin? Kenapa dikatakan muslim? Muslim lebih luas daripada kata mukmin. Ya. Setiap orang Islam itu berkewajiban individu. Ya, perseorangan. Padahal ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Mengingat Allah ini adalah menuju ke masjid. Ya. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Wada'ul bai'. Tinggalkan jual beli, perdagangan, kerja, apa lagi? Yang tijarah itu apa aja, Pak? Segala kegiatan. Tinggalkan segala kegiatan. Karena dulu ketika ayat ini turun, memang sahabat sedang berdagang. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW sedang berkhutbah, datang perdagangan dari negeri Sam, ditinggalin Rasulullah SAW, bubar, takut nggak kebagian. Yang bersisa cuma 12 orang. Cuma 12 orang yang bersisa di masjid. Semua keluar. Sampai begitu. Karena awal Islam sholat dulu baru khutbah. Seperti sholat Id. Sejak itulah diganti syariatnya menjadi khutbah dulu baru sholat. Jadi kalau udah dengar khutbah belum sholat Jumat namanya, ya sholatnya itu. Apakah perlu dengar khutbah? Bukan. Maksudnya sejak itulah terjadi. Ya. Kenapa demikian? Penjelasannya kita ambil ayat terakhir daripada surat Al-Jumu'ah. Ayat terakhir surat Al-Jumu'ah. Ini asbabun nuzulnya nanti. Surat 62 ayat terakhir. Maksud saya kalau kita sudah terlanjur ngomong, ya kepalang tanggung kita jelasin aja. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aiti tijara aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairun minan lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin." Ustaz Razikin mana? Hah? Kok nggak hadir? Kecapean? Dan apabila mereka ini lagi sholat Jumat ini, ya pada sholat Jumat itu, mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar. Ya. Untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu yang sedang berkhutbah, yang berdiri berkhutbah. Ini juga sekalian ya, nanti cara-caranya, sunnahnya ya. Khutbah itu berdiri, Pak. Katakanlah apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kok nggak ada ya penjelasan tinggal 12 orang ya? Coba footnote-nya coba. Nggak ada kan footnote-nya juga. Baik, buka hadis 472. Gak ada keterangannya di sini yang saya omongin tadi ya.
tinggal 12 orang lah. Awal mulanya sholat dulu baru khutbah lah. Coba baca dulu hadisnya. Makanya dibutuhkan apa? Keterangan dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Kalau tadi saya biarkan aja nggak ada masalah, antum juga nggak mungkin mencecer saya kan. Tapi ini kan keterangan yang perlu supaya antum sekalian merasa oh iya benar nih pernah terjadi seperti itu. Hadis ini nanti setelah baca hadis itu maka tidak ada batasan Jumat berapa orang. Yang mengatakan 40 orang baru wajib Jumat itu hadisnya lemah. Sah 12 orang. Ya, coba lihat. Silakan baca. 472 hadisnya. Hadis Ibnu Iya. Jabir bahasa berdiri. Lalu datang dari Syam, maka orang-orang yang berpaling ke barat dunia tidak tinggal menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan 12 orang dikeluarkan oleh Muslim. Iya, hadis Muslim. Terangan. Satu ayat 11 surat Al-Jumu'ah menerangkan bahwa apabila mereka keluar perdagangan, mereka pergi pada jalan tinggal dan berdiri. Dua, sebagian dari ahli hadis menerangkan bahwa jalan itu adalah kita salat Jumat dilakukan daripada khutbah dalam Islam. Setelah itu Rasulullah dahulukan khutbah daripada sholat, ya kan? Tadinya sholat dulu kan? Sama seperti sholat Id. Makanya kalau sholat Id udah khutbah, kalau mau jalan gimana? Kalau mau bubar, boleh gak? Boleh lah. Siapa yang ngelarang? Cuma kita aja kadang ya ada tambahan ya. Nanti tetap duduk ya. Loh Rasulullah SAW dalam sholat Id siapa yang mau duduk, siapa mau pulang. Cuma kita aja heboh ya. Ada pengumuman lagi biasanya itu ya. Habis khutbah jangan pada pulang. Apalagi ada tambahan Pak. Ya. Mendengarkan khutbah khutbah Id bagian daripada sholat Id. Nah, mulai ya. Nambah-nambahin. Orang yang paling mulia mengatakan siapa yang mau duduk, siapa yang mau pulang. Ya. Cuma kalau kita mendengarkan khutbah mungkin ada nilai-nilainya, kan gitu ya. Tapi kalau khutbahnya bosannya gimana? Udah panjang, ngalur ngidul, gak jelas. Khutbah itu semestinya sama seperti khutbah Jumat, ringkas. Ini kadang-kadang 45 menit orang udah panas matahari pagi hari itu kan ya. Iya, orang saya juga ngerasain kok. Makanya kembalikan kepada sunnah. Yang namanya khutbah itu harus ringkas, pendek, padat, jelas. Tahu sebanyak-banyak. Jelas ya sudah ya. Oleh karenanya dari Absah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi untuk melakukan sholat Jumat wajib hukumnya bagi setiap orang yang telah bermimpi. Mimpi apa? Ya, kalau kita mimpi basah maksudnya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sudah mimpi, maksudnya mimpi dan sudah keluar mani, artinya sudah balik dewasa. Ya, nih sekaligus nih nanti kan tandanya laki-laki, seorang laki-laki tandanya dia sudah dewasa, dia sudah bermimpi bersetubuh, atau dia sudah mimpi sampai basah, udah ya. Dan barang siapa yang pergi Jumat maka hendaknya dia mandi. Nah, di sini nanti ada hukum-hukum yang kita bicarakan. Mandi itu wajib apa sunnah, gitu ya. Nah, kalau di sini kan perintah.
asal hukum perintah ibadah wajib. Tapi kalau perintah adab itu mustahab, sunnah. Tapi kalau perintah ibadah asalnya wajib. Cuma nanti ada yang mengalihkan. Terjadilah perbedaan. Tapi kita ini berbicara tentang Jumatnya dulu. Berarti sudah kita sepakati harus dewasa kan? Kalau anak-anak tidak, dengan sendirinya. Kemudian hadis kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, hendaklah sekelompok orang berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Kalau tidak, Allah akan mengecap hati mereka, lalu mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ya. Jadi kalau sengaja tidak mau berangkat sholat Jumat padahal sudah memiliki syarat-syarat Jumat tadi, maka Allah akan cap hatinya, dia termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Hadis berikutnya dari Abu Jahal Ad-Damari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan menutup mati atau mengunci hatinya. Tadi kan sudah baca mukadimahnya, Allah letakkan tutupan pada hatinya. Ya. Sengaja loh Pak, ini meremehkan, sengaja padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan. Dengan demikian maka Allah akan menutup hati. Kemudian yang wajib untuk salat Jumat adalah seperti yang sudah kita katakan. Lalu siapa yang tidak wajib? Nah sekarang kebalikan. Yang tidak wajib itu adalah anak kecil, wanita, hamba sahaya, orang sakit, musafir, dan uzur-uzur yang lain. Seperti sakit yang sakit yang kalau kadang-kadang sakit pilek nggak jalan gitu ya, bukan, ini sakit yang memberatkan ya. Nanti ada rincian tentunya. Mereka melaksanakan sholat zuhur sebagai ganti sholat Jumat, orang-orang yang disebut tadi. Tetapi apabila mereka ikut Jumat juga, maka gugur kewajiban Jumatnya. Gugur kewajiban zuhurnya karena sudah Jumat, walaupun ini tidak wajib. Ya, umpama anak kecil ikut sholat Jumat, wanita ikut sholat Jumat, lo boleh? Ya boleh. Orang ada dalilnya kok. Ya. Budak mungkin ikut sholat Jumat, musafir ikut sholat Jumat, ya, orang sakit ikut sholat Jumat. Tapi kalau sudah ikut berarti lepas kewajiban zuhur, tetap sah Jumatnya, tapi tidak wajib. Berapa yang tidak wajib? Wah, saya udah begini ya, berarti 5 ya. Coba sebut. Anak-anak dulu, yang bapak terbalik sih nggak apa-apa, saya kan lagi baca hadis ya. Anak-anak, wanita, orang sakit, atau budak duluan boleh, budak, ya, dan musafir. 5 kan? Ingat itu. Dan ada hadis yang lain, sebagaimana disebutkan dari Tariq bin Shihab, bahwa Nabi SAW bersabda, sholat Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang balik kecuali 4. Nah, di sini 4 disebut dulu. Jadi 1 yang 4, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Ya, hadis ini dihasankan dari beberapa jalur, Abu Daud, Daraqutni, dan Al-Baihaqi. Kemudian tambahannya adalah yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya sholat Jumat
kecuali orang sakit, musafir, anak kecil, hamba sahaya. Nah, kalau kita gabung kedua hadis tersebut, hadis ini juga dihasankan oleh Albani dari jalur Ibnu Adi dan Daraqutni. Ya, maka jadinya 5. Ya, jadi 2 hadis ini menggabung atau digabung menjadi 5 golongan yang tidak wajib Jumat. Yang wajib Jumat berapa golongan tadi? Baru disebut loh. Yang wajib Jumat itu adalah ya. Nah, berapa tuh? 5 juga ya? Ya fardu ain ya, itu untuk laki-laki. Laki-lakinya dulu dong. Laki-laki muslim berakal, dewasa, mukim. Maksudnya ya ini lawan dari siapa? Musafir, berarti pemukim atau mukimin ya. Ya. Udah jam 9. Cepet ya. Setengah jam untuk nanya. Udah. Setengah 7 kita bubar. Setengah 7. Setengah 10 kita bubar. Insya Allah yang akan datang persiapan sholat Jumat atau dikatakan sunnah-sunnah dalam hari Jumat. Sunnahnya apa saja yang kita mesti lakukan pada hari Jumat sebelum berangkat Jumat, maksud saya, insya Allah nanti yang akan datang. Ya, ini dulu yang penting. Tapi kalau bapak mau tanya, ya silahkan luas ya. Tapi saya cukupkan segini dulu. Semua yang terkait Jumat silakan saja kalau mau ditanya. Ya, syukur-syukur masalah Jumat, tapi di luar Jumat juga nggak apa-apa. Kalau mau nanya ya, pokoknya saya beri waktu setengah jam. Dah, silakan. Sebelum saya akhiri, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat dilaksanakan di hari dan setelah Jumat misalkan dalam suatu usaha semua karyawannya pada sholat Jumat sekarang ada sebuah security itu security sholat Jumat menjaga usaha. Iya, itu pengkhususan. Ribat itu nilainya tinggi. Ribat itu yaitu tadi siap siaga. Yang jaga itu terkena, nggak apa-apa. Di Makkah pun kalau kita lihat ada beberapa yang tidak pada saat itu tidak sholat Jumat, bagi mereka adalah sholat zuhur. Itu memang kalau sangat dibutuhkan, nggak apa-apa, boleh ya. Iya, karena memang tugasnya semua untuk menjaga. Ya, apalagi bagi orang-orang tersebut tidak perlu Jumat tapi gantinya zuhur. Ya, silakan. Iya. Zikir secara umum itu termasuk salat fardu. Zikir salat fardu seperti biasa. Ya seperti setelah sholat fardu, karena kan itu pengganti sholat zuhur. Sama Pak, nggak ada pengkhususan, nggak ada. Nah gitu, ya sama seperti yang kita lakukan seperti biasa. Ya. Ya, batalnya seperti apa? Lagi sholat. Nah, ya. Begini, kalau kita sudah mendapatkan 1 rakaat Jumat, berarti tambah 1 rakaat. Saya kasih contoh begini, ada orang yang datang, dia Jumatan, batal. Dia sempat wudhu, hilang 1 rakaat, dan dia ikut rakaat yang kedua, maka sah Jumatnya.
Atau sebaliknya, ada orang yang datang sudah di rakaat kedua, maka sah Jumatnya. Kata sah Jumatnya berarti tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau tidak mendapatkan 1 rakaat sebelum atau sesudahnya seperti yang kasih contoh, maka penggantinya zuhur, karena dia tidak mendapati sholat Jumat. Hadis 473. Tadi kan ditanya, ini kan dalilnya kalau mendapatkan 1 rakaat kedua apa ya kan? Kan ada dua kondisi tentunya. Orang datang ketinggalan 1 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat sah, atau dia batal di 1 rakaat, dia keluar, ya kan? Maka dia wudhu masuk lagi kan, dapat kan 1 rakaat, tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau dia batalnya di rakaat kedua, ya di rakaat kedua dia batal, berarti dia tidak dapat karena belum selesai. Maka dengan sendirinya nggak bisa nambah 1 rakaat karena kan terputus tadi, maka dia gantinya zuhur. Nah, dalilnya dulu 473 untuk menandakan atau mengindikan 1 rakaat pokoknya dapat. Silakan. Di sebelum nomor 473. Iya. Dari Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, kalau siapa dapat 1 rakaat imam dari sholat Jumat dan lainnya adalah yang tambah padanya 1 rakaat lain. Tamat sholatnya. Iya. Cukup jelas. 1 rakaat ukurannya, baik kondisi dari awal dapatnya di rakaat kedua atau dari awal ikut batal terus dapat lagi 1 rakaat, tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau tidak dapat gantinya zuhur. Sudah. Kalau nambah 1 rakaat seperti apa Pak? Apakah sholat lagi 1 rakaat selesai? Iya, tambah 1 rakaat. Tambah. Iya. Kalau kan kadang-kadang gini Pak, pas rakaat pertama batal, kita buru-buru wudhu, masih dapat rukuknya imam yang kedua. Nah, berarti kita sudah dapat 1 rakaat, gitu ya. Tapi kalau nggak dapat ya berarti rusak Jumatnya, ya sholatnya apa? Zuhur. Ya. Apalagi? Ya. Saya menanyakan, apakah ada bisa kalau nggak ikut sidang Jumat itu sholat Jumat saja sah atau tidak? Kalau tidak ikut khutbah maksudnya, ya. Kalau berhalangan dengan sendirinya sah Jumatnya, karena ini kan tadi kalau orang datang udah telat semuanya, walaupun khutbahnya lewat, dia cuma dapat 1 rakaat sah. Sengaja ya, dosa. Ya, ya itu tadi ancamannya. Kalau dengan sengaja dia meremehkannya, ya dia berdosa. Lalai lah, orang-orang lalai kan biasanya ya. Seperti itu sudah masuk kepada orang yang lalai. Ah, ya nggak apa-apa kan. Kadang-kadang kita begini Pak, dia terburu-buru mungkin nggak dapat tempat, tapi dia berdiri, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja berangkat Jumat, ya sampai khutbahnya lewat, ya bila perlu hadisnya sekarang udah dapat Pak, yang penting dapat 1 rakaat, kan saya udah dapat Jumat, ini lebih parah lagi. Itu lalai, orang yang lalai. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Hukum tuh ada darurat, ada rukhsah kan gitu Pak. Ya kalau ada memang halangan, uzur, ya apa boleh, nggak apa-apa. Allah Maha Tahu. Apalagi? Silakan. Ya udah, ya. Iya. Ya. Bagi musafir tidak wajib Jumat. Tadi hadisnya sudah saya baca. Ya. Kalau musafir ikut Jumat sah. Enggak perlu zuhur. Sah Jumatnya. Ya.
Ya tadi 5 itu, 5 golongan tadi yang tidak wajib Jumat tapi ikut Jumat, sah Jumatnya, nggak perlu nambah lagi. Perempuan boleh nggak ikut Jumat? Boleh, karena sahabat dulu, sahabat perempuan, sahabiah ya, sahabat perempuan ikut Jumat, maka sah Jumatnya, nggak perlu dia ganti rukun, gitu ya. Karena ada beberapa masjid memang disediakan khusus tempat untuk wanita, seperti di Istiqlal, Sunda Kelapa, itu masjid-masjid besar ada tempat khusus untuk wanita, ya. Hadis 477, boleh wanita ikut salat Jumat, tapi tidak wajib. Umpama gini, kita lagi safar nih Pak, pas berhenti kita kan, suami kan sholat Jumat, ya istrinya kalau memang ada tempat untuk sholat Jumat, untuk istrinya ikut aja. Tapi kalau tidak disediakan tempat untuk wanita, oh jangan ngumpul-ngumpul sama laki-laki, nggak ada, dia harus di tempat yang khusus. Memang ada beberapa masjid memang disediakan. Dan di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wanita ikut sholat Jumat, yaitu hadis 477 tadi. Silakan Bapak baca. Ayo. Iya. Yang keras. Iya. Terangan. Ada. Harus ada. Ada nggak? Ada dong. Iya. Coba lihat. Begini. Kalau itu malah udah masuk ke hadis 479. Di situ nggak? Di situ ada kata ringkasan. Ada nggak? Ringkasnya. Oh iya. Baca, ada nggak? Kalau nggak ada berarti salah cetak. Ada. Oh itu orang kata Pak itu ada. Baca, Bang Gea. Ada, ya ada. Terusin bacanya, berarti udah nemu. Jelas kan? Berarti perempuan boleh ya. Jadi kalau suatu saat nanti memang mungkin di masjid kita sudah diadakan tempat khusus untuk wanita, ya nggak apa-apa, ajak aja istrinya, walaupun tidak wajib. Ya, tempatnya harus khusus, ada syarat-syarat tertentu tentunya ya. Apalagi silakan Pak. Masih ada waktu. Ya, kalau enggak saya pulang. Oh ya. Di tempat kerja saya kan masjid nggak ada. Jadi kalau sholat Jumat ya jangan pakai tempat. Iya. Nah, pertanyaannya apakah harus sholatnya di masjid juga? Iya. Ya, baik. Mendengarkan proposal wajib. Kalau untuk panitia kan terbentur dengan persiapan dan makan siang. Kalau untuk panitia nggak sholat hanya termasuk. Baik. Kalau darurat tidak ada masjid, tetap diadakan Jumat, berarti boleh. Nanti ada pembahasan, boleh nggak sholat Jumat di lapangan? Ya, ya pada hukumnya awal mulanya memang perintahnya datang apa? Menuju ke masjid.
Tapi kalau memang kantor-kantor ada yang memang tidak ada masjid ya, awalnya sih dia musola ya, tapi karena Jumat tempat parkiran akhirnya dipakai kan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau diadakan di lapangan ada nggak tahiyat masjid? Ya tentunya nggak ada, nggak ada. Ya, musola atau masjid kan beberapa saat sudah saya jelaskan. Gini Pak, mau disebut musola ataupun masjid, kalau memang sudah dipakai oleh kaum muslimin pemukim sholat 5 waktu, berarti sudah berlakulah hukum-hukum masjid. Berarti ada tahiyatul masjid. Tapi khusus kalau memang ini tidak dipakai 5 waktu oleh pemukim, tiba-tiba ada Jumatan dengan sendirinya tidak ada tahiyatul masjid. Ya, panitia ya enggak, hukumnya tahiyatul masjid adalah sunnah, tidak wajib, ya sudah nggak apa-apa, gitu ya. Ya. Satu lagi Pak. Boleh Pak. Saya kan tinggal di Alika. Iya. Saya di situ. Iya. Apakah saya masuk juga? Kan tadi sudah saya katakan, kalau Pak Arianto anggap diri Bapak sebagai musafir, maka tidak wajib Jumat. Tapi kalau memang rutinitas, Bapak tidak anggap Bapak musafir, maka dengan sendirinya berlaku hukum mukim, ya berarti sholat Jumat tetap wajib. Ya, walaupun Bapak tidak tinggal di situ, tapi Bapak tidak termasuk musafir. Ya. Oh, iya. Jumatnya itu sah. Ya, Jumatnya sah. Iya. Apalagi, memang ada hadisnya begini. Kalau pemukimnya yang diambil ya, kalau pemukimnya tidak cukup 40 orang, maka tidak diadakan Jumat. Itu mungkin ya, mungkin juga nantinya Bapak bakal dengar begitu ya. Itu hadisnya lemah. 491, coba lihat. Jadi ada sebagian, saya juga pernah dapat, sebagian mengatakan begini, kalau pemukimnya tidak ada 40 orang di situ, nggak sah Jumat di situ. Gitu loh. Gitu. Tapi ini hadisnya lemah Pak. Ternyata sah. Gitu. Baca 491. Hadis 491 dari Jabir yang berkata, telah berlaku sunnah bahwa pada jam-jam 40 orang dan lebih wajib. Iya. Riwayatnya? Riwayatnya dia oleh dalam bukti dengan isnad yang lemah. Iya. Jadi hadisnya lemah. Ya. Jadi di sini dulu saya pernah asal-asalan pernah kirim nggak ya? Sholat Jumat di lapangan. Udah pernah belum? Hah? Belum ya? Enggak, kalau sholat Id itu memang di lapangan. Salah ini sholat Jumat loh. Ya sudah, nanti saya insya Allah kirimkan. Karena ini belum saya kirim semua, maka insya Allah subuh biasanya. Ba'da subuh ya. Nah, ini saya ketik, dia tidak ada di file saya yang sudah dikirim. Ternyata dia adanya file yang belum saya kirim. Jadi saya bisa cek ini, udah saya kirim apa belum? Ternyata memang belum. Nah, insya Allah karena ini kan kalau saya kirim sekarang nanti 2 kali. Insya Allah besok pada subuh saya kirim. Insya Allah. Biar untuk semua maksud saya. Karena di sini di data sekarang tinggal 75 orang kan, termasuk beliau-beliau yang ada di dalamnya. Dah. Silakan. Apalagi? Sementara ini kita tunda dulu. Tadi kayaknya ada yang mau angkat tangan sebelah sini. Nah ya, silakan. Waktu saya
Tapi kita sholat Jumat itu hanya 7 orang. Apakah sholat Jumat saya itu waktu itu diterima? Sah. Sebenarnya gini, sholat Jumatnya sah karena tidak ada berapa orang. Yang penting sholat beberapa orang pun kumpul di situ. Adapun pembatasan 12 orang ini menjadi ikhtilaf nanti. Apakah mesti 12 orang atau tidak? Ternyata tidak ada secara kauliyah atau secara perkataan mesti 12 orang. Maka sah aja, sah saja sholat Jumatnya, nggak masalah, sah sholatnya. Ya, tapi kan tadi sudah kita sepakati. Sebenarnya antum nggak wajib Jumat, safar kan? Iya, karena sudah terjadi, ya nggak apa-apa sholat Jumatnya sah. Ya, cuma anehnya ini kan para musafir, ini model baru. Saya cuma bilang model baru. Ya, musafir kok ngadain sholat Jumat, ini aneh. Ya, tapi karena belum tahu kan nggak apa-apa tadi. Hukum belum sampai. Rasulullah SAW tidak mungkin tidak pernah mengadakan safar hari Jumat, dan tidak pernah terdengar satupun dalil bahwa beliau kumpulkan para sahabat safar bikin sholat Jumat. Nggak ada. Tidak pernah satupun dalil yang kita dapati Rasulullah SAW mengadakan sholat Jumat ketika safar. Tapi tadi sudah kita jelaskan, seandainya pemukim mengadakan Jumat, kita musafir ada di situ, mau ikut Jumat, sah Jumatnya. Karena bukan kita yang bikin, tapi pemukim. Tadi kan teman-teman safar yang bikin. Iya, itu namanya ya sudah, itu kejahilan. Kejahilan kan belum sampai dalil, ya sudah sah. Ya sudah terampuni insyaallah. Apalagi sudah lama berlalu, ya. Ya silakan Mas. Ya. Ya. Yang pertama, beberapa pasien di daerah itu ketika situasi masjid itu ada kalau kita kenapa dari dikhususkan jalan itu kita tahu ya kita nanti kita lewati nanti belakangnya itu di atas iya setelah kita juga pertanyaan saya karena ada beberapa di bahasa ada pertanyaan apa tidak ditolak ya siapa yang tahu. Nah, pertanyaan saya, mana yang lebih baik? Pertama, salah dari mana atau sebagai bahasa kita sendiri, tapi ada yang bisa kita iya. Baik, yang pertanyaan pertama itu dikasih kain putih, terus belakang diikuti pakai tongkat. Ini semua model baru. Model baru ya. Saya hanya pakai bahasa itu aja. Tradisi ya, kalau kita bilang tradisi dalam satu kampung mungkin ya ada. Memang di beberapa masjid juga saya lihat sengaja ada tongkat, ada yang mau pegang, ada yang tidak. Ya memang ada juga ustadznya sambil megang tongkat. Itu tidak termasuk tidak, ya tidak termasuk. Nah pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita, apakah mesti pakai bahasa Arab? Memang di beberapa tempat saya lihat orang akhirnya bengak-bengok aja.
Ini apa nih? Kalau semuanya ngerti bahasa Arab, Masya Allah, itu ya kalau kita umpama ada di Mekah Madinah kan nggak mungkin pakai bahasa Indonesia. Ya khutbahnya pakai bahasa Arab. Cuma itu pun ada aplikasi sekarang. Di Mekah Madinah itu ada aplikasi yang khusus bisa untuk langsung dia menerjemahkan. Ya, saya diberitahu waktu itu, tapi walaupun saya tidak pakai waktu itu, ya, tapi ada. Mekah Madinah sekarang sudah diberikan aplikasi yang bisa langsung mentranslate ke bahasa kita, gitu. Kenapa? Karena manfaatnya adalah orang yang paham apa yang diucapkan oleh khatib. Kalau enggak ya tidak bermanfaat apa. Artinya tidak bisa mengambil pelajaran. Tapi khutbah Jumatnya sah. Jumatnya sah. Ya. Sekarang saya balik. Saya pernah berada di salah satu daerah, khutbahnya pakai bahasa Sunda. Ya saya nggak ngerti. Tapi sah. Karena memang daerah itu semuanya pakai bahasa kaum. Sampaikanlah dakwah ini dengan bahasa kaum. Nah, ketika itu Rasulullah SAW orang Arab, ya bahasanya mesti bahasa Arab. Gak mungkin kecuali bahasa Arab. Dalam surat 14 ayat 4. Coba. Bahasa kaum. Bahasa kaumnya ketika itu ya Rasulullah orang Arab kan. Begitupun saya pernah menghadiri di beberapa daerah, mereka mempergunakan bahasa kaum. Ya kita nggak ngerti. Ya. Seperti kalau saya berada di India ya pakai bahasa India khutbahnya. Ya orang-orang India pasti ngerti. Kayak gitu. Dan seperti itulah sah khutbahnya, tapi pertanyaan Ustaz kan kita nggak bisa ambil pelajaran akhirnya kan, apa sih yang diomongin kalau yang tidak paham bahasa Arab tadi. Sampaikan dengan bahasa Arab. Benar nggak surat 14 ayat 4? Betul, baca. Surat Ibrahim ayat 4. Kami tidak melainkan dengan bahasa kaumnya. Supaya dasar dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan mereka kepada siapa yang dia kehendaki. Footnote-nya. Ya 779 Al-Quran. Dalam bahasa Arab itu. Kata berarti bahwa Al-Quran itu untuk bahasa saja, tetapi untuk seluruh manusia. Nah, kalau untuk seluruh manusia berarti dengan bahasa kaum kan gitu. Tapi kalau Rasulullah SAW memang orang Arab, bahasanya mesti Arab, tapi tidak serta-merta di setiap tempat mesti bahasa Arab, enggak ada sedikit bahasa kaum ya yang bisa dipahami, ya Pak ya. Walaupun ya ada ayat yang mengatakan ya memang demikian. Allah. Tuh. Saya rasa 5 menit lagi, ya boleh. Iya. Ya. Sunnahnya adalah khatiblah jadi imam. Sunnahnya loh. Karena begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang menjadi khatiblah yang jadi imam itu afdal. Tapi bolehkah khatibnya lain, imamnya lain? Boleh. Apalagi kalau khatibnya bacaannya berantakan. Ada orang yang khutbahnya bagus tapi baca Qur'annya nggak bagus, maka disiapkan imam rawatibnya. Tapi awalnya memang sunnahnya Pak, yang jadi khatiblah yang jadi imam. Begitu yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, kalau ini sudah pernah saya kirim.
Ya, yakin ini sudah saya pernah kirim. Ya, coba kita cek. Nih, berarti sudah ada. Ya. Karena saya barusan klik di tempat yang sudah pernah saya kirim. Judulnya, haruskah khatib yang menjadi imam? Saya ulang, mau nggak? Boleh. Kalau nggak mau ya saya nggak kirim. Ngapain orang yang nggak mau dikirimin? Ya kan orang yang mau lah. Maka saya tanya, mau nggak saya kirimin? Salin. Nah, kebetulan ada Pak Ketua kita di sini, saya kirim ke Pak Ketua, nanti Pak Ketua yang terusin. Termasuk Alinda masuk kan? Nah, nanti kan bisa di-share dari situ juga ya. Baik. Itu judulnya. Jadi, ini ada 2 file saya. Ada yang sudah pernah saya kirim, ada yang belum. Seperti tadi belum. Ya, ini yang sudah. Nah, udah saya kirim tuh. Ya. Ya. Nanti bisa dibaca menjadi tambahan ilmu ya. Iya. Sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat adalah yang menjadi khatiblah sekaligus menjadi imam. Tapi boleh nggak? Nanti baca sendiri aja. Baik, segitu dulu yang bisa saya antarkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.